Lo dari kelas psikologi Islam 2. Ya, kali ini kita akan membahas topik yang mungkin terdengar cukup serius, tapi sebenarnya ini menarik banget, yakni psikometri. Ya, podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang dengan dosen pengampu Bapak Dosen Ahadianto, SPSI, MPSI. Tapi santai saja, kita bahasnya lewat diskusi ringan atau podcast. Ya, jadi bukan seperti ceramah dosen yang membuat ngantuk. Ini lebih ke ngobrol dua mahasiswa yang sedang berpikir sebenarnya psikometri itu fungsinya buat apa sih? Yang pertama adalah ruang lingkup dan hakikat dari psikometri. Kalau ngomongin psikometri, aku selalu mikir ini kayak jantungnya psikologi modern. Karena lewat psikometri, hal-hal abstrak kayak kepribadian, motivasi, atau kejelasan itu bisa diukur secara ilmiah. Ya, setuju banget. Intinya psikometri itu kayak alat untuk mengukur pikiran dan perasaan manusia. Nah, tapi bukan diukur secara subjektif dan berdasarkan perasaan ya, melainkan dengan angka dan metode statistik, sehingga tujuannya jelas dan agar dapat dipertanggungjawabkan secara objektif hasilnya. Seperti itu. Makanya penerapannya luas banget di pendidikan. Misalnya dipakai buat tes minat dan bakat siswa atau dunia kerja juga bisa dipakai dan dapat dipakai juga sebagai kerja karyawan. Bahkan penelitian sosial juga sering dipakai loh untuk ukur stres, kepuasan atau motivasi seperti itu. Ya, dan poin pentingnya ini psikometri itu bukan cuma soal tes, tapi soal cara berpikir ilmiah tentang manusia. Tanpa psikometri, psikologi itu akan susah untuk membedakan mana pendapat yang subjektif dan mana pendapat yang objektif berdasarkan data yang valid seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah sejarah dan perkembangan psikometri. Nah, kalau ditarik sejarah, psikometri itu udah muncul dari abad 19. Ya, Dimulai dari Francis Galton yang pertama kali kepikiran mengukur kemampuan manusia. ya selanjutnya dilanjutkan oleh James McKean yang mengenalin istilah mental test. Nah, habis itu muncul Alfred Binet dan Simon dengan tes IQ pertama buat mengukur anak-anak di sekolah. Itu merupakan tanggung yang besar karena dari situ lahir bahwa kecerdasan bisa diukur. Jadi bukan semata-mata hanya perkiraan semata, bisa diukur secara objektif seperti itu. Dan jangan lupa Charles Perman itu dengan teorinya tentang faktor G Ya, yang bilang kalau kecerdasan itu punya komponen umum. Nah, dari situ berkembang teori-teori tes yang lebih kompleks gitu. Ya, itu benar banget. Karena dulu tes masih pakai teori klasik kayak CTT, tapi sekarang udah berkembang ke teori yang modern dan lebih fleksibel dan lain. Contohnya kayak menggunakan komputer sudah menggunakan SPSS. Jadi bisa menyesuaikan tingkat kesulitan soal sesuai kemampuan peserta. Jadi lebih fleksibel gitu sekarang. Jadi bisa dibilang psikometri ini berkembang dengan teknologi dan pemahaman manusia tentang variasi individu berarti ya. Ya, benar sekali. Nah, yang selanjutnya ini adalah konsep dan skala pengukuran psikologis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis tapi lumayan seru karena skala pengukuran psikologis ini kadang orang ngira semua data itu sama, padahal berbeda. Ada 4 jenis data yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Iya, di sini ada di skala psikologis ini ada 4 skala umum. Yang pertama ada ordinal, interval, nominal, dan rasio. Nominal itu cuma buat mengelompokkan, misalnya jenis kelamin, hewan, ikan, jerapah itu dan banyak. Ordinal buat menunjukkan urutan, kayak contoh ranking kepuasan yang banyak kita lihat nih, ranking dalam sekolah itu. Sampai yang dari pertama sampai yang terakhir. Nah, sedangkan interval punya jarak sama tapi nggak ada nol mutlak, contohnya skor IQ. Dan yang terakhir ada rasio, udah ada nol mutlak, misalnya seperti jam, waktu 1 jam. Kalau nggak ada ya nggak ada reaksi gitu. Iya, jadi kalau 1 jam itu ya 1 jam, kalau 0 jam memang 0, nggak ada jam, nggak ada waktu gitu. Nah, yang keren dari psikometri itu semua itu dipakai buat mengukur hal-hal yang tidak bisa disentuh dan tidak terlihat gitu, kayak emosi, stres, dan motivasi. Nah, jadi kan itu yang membuat psikometri keren, bisa mengukur hal-hal yang tidak terlihat. Tuh. Nah, contohnya skala stres akademik. Ini paling banyak kita tahu di mahasiswa. Misal mahasiswa dikasih pertanyaan, lalu nilainya diubah jadi angka 1 sampai 5. Dari gak stres sama sekali sampai sangat-sangat stres. Di situ kita bisa analisis seberapa peran tekanan yang dialami mahasiswa sendiri. Seberapa parah tekanan yang dialami mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Iya.
Nah, itu contoh nyatanya gimana psikometri membantu psikolog membaca manusia lewat sebuah angka. Itu contohnya. Nah, terakhir nih soal reliabilitas. Reliabilitas. Nah, menurutku ini kayak jiwa dari alat ukur psikologi. Soalnya kalau tahu alat ukurnya nggak konsisten, hasilnya juga nggak bisa dipercaya. Ya, reliabilitas ini sederhananya soal konsistensi hasil tes gitu. Jadi kalau di tes hari ini seperti ini, misalkan hari ini di tes hasilnya dapat 70, Iya. terus besok hasilnya dapat 10 gitu. Nah, itu kan tidak reliable. Makanya reliabilitas ini penting untuk memastikan hasil tesnya konsisten, bagus gitu. Banyak faktor juga yang bisa bikin reliabilitas turun. Misalnya kondisi emosional peserta atau waktu pelaksanaan, bahkan situasi tempat tesnya gitu. Kadang amburadul gitu kan. Iya. Ya, dan contoh gampangnya tuh seperti seseorang bisa dapat hasil tes kepribadian yang berbeda saat dia lagi stres dan waktu santai gitu. Hasil tesnya itu bisa berbeda. Nah, makanya penting banget untuk alat ukur psikometri ini dikalibrasi dan diuji dulu untuk dites sebelum dipakai oleh masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi reliabilitas itu bukan soal angka berarti ya, Ya. tapi juga soal kepercayaan terhadap hasil pengukuran manusia, seperti itu lah sebenarnya. Ya. Dan kalau alatnya reliable, berarti hasilnya bisa dipercaya dan bisa diulang kapanpun dengan stabil. Gitu. Jadi dari semua pembahasan yang kita omongkan pada podcast barusan, kelihatan banget kalau psikometri itu fondasinya penting buat menjadikan psikologi sebagai ilmu yang benar-benar ilmiah. Gitu ya. Iya, benar sekali. Karena lewat psikometri itu kita bisa memahami manusia bukan cuma dari kata-kata kayaknya begini, kayaknya begitu, tapi ada data angka yang bisa diuji dan diukur secara objektif begitu.